Halo, aku Munzi dan aku sahabatmu. Para pahlawan. Anginnya kencang sekali. Kami terjatuh. Seseorang. Kau dengar itu? Itu pede. Yang kau dengar itu petir. Tapi, mana hujannya? Ya. Mana? Hah? Hei! Lebih baik kau lari. Kau tak seharusnya bermain di sini. Bagus sekali. Jangan kembali lagi. Dasar pengganggu kecil. Hah? Lihat. Tidak ada orang. Ayo bersenang-senang. Aha! Sebelah sini. Ah! Ayo Munzi. Lari! Ayo. Upsi dan Popsi. Hai semua. Apa aku boleh minta tanda tangan kalian? Mohon. Kalian pahlawanku. Hah? Apa? Pahlawan? Ya, pahlawanku. Aku punya foto sebagai buktinya. Kami. Ya, Ini. lihat ini. Dan ini. Ah, foto yang bagus. Kita selamatkan mereka. Kalian selamatkan mereka. Dan itu alasan kalian pahlawanku. Ya, dia benar. Kita pahlawan. Itu kita pahlawan. Kalian begitu berani dan kuat. Kalian peduli anak-anak. Kalian contoh bagi seluruh hutan. Aku penggemar berat kalian. Heh, baiklah. Apapun Anda penggemar terberatku. Terima kasih. Menurutmu aku bisa jadi muridmu? Go! Kami tidak merekrut sekarang. Oh, ayolah. Aku bisa belajar banyak dari kalian. Cuma pikir Kita bisa jadi tim. Ya, tim seperti apa? Apa ada masalah? Jangan takut. Para pahlawan datang menolong. Wah, terima kasih. Lihat itu. Wow, terima kasih Upsi. Dengan senang hati, aku hidup untuk membantu orang lain. Ini Upsi dan Foxy. Mereka pahlawanku. Hei, waktunya pergi. Pertama kita singkirkan pengganggu kecil itu. Ikuti aku. Pahlawanku. Aku sangat lelah. Menjadi murid itu berat. Foto-foto itu tak akan jadi sendiri. Aku terlalu lelah. kita jadi pahlawan untuk hari ini. Benar sekali. Kita yang paling berani. Ya. Kita pahlawan terhebat sepanjang masa. Mereka berbuat banyak kebaikan hari ini. Mereka orang-orang hebat. Membosankan. Ya, tidak menyenangkan. Popsi. Popsi. Di sini rupanya. Untung saja aku menemukanmu. Ke sini semuanya. Ini Popsi dan Popsi. Pahlawan kita. Ayo teman-teman. Wow, menjadi pahlawan itu susah. Benar. Tapi itu sepanjang. Sejak hari itu, Upsi dan Pupsi selalu berusaha menolong orang lain. Mereka sadar menjadi pahlawan adalah tugas yang penting. Setelah beberapa waktu, mereka tak hanya terbiasa, tapi mereka mulai menyukainya. Lukisanku sudah selesai. Aku mengagumi Theodore. Dia penari balik paling anggun dan gemulai di dunia. Menurutku Theodore panutan yang luar biasa. Dia bukan panutan yang baik. Lihat, Ini Bung dan Bam. mereka pemain angkat besi sirkus hebat. Bukan itu intinya. Ini pameran menggambar, bukan kontes menentukan siapa panutan terbaik. Dengarkan Munzi.
Munzi, kau tidak melukis. Aku berpikir, aku tak punya panutan. Jadi bagaimana aku bisa lukis seseorang yang tidak ada? Apa ada yang kau sukai lebih dari yang lain? Karena mereka istimewa. Ya, aku menyukai semua orang karena setiap orang itu istimewa. Tapi panutan itu sesuatu yang berbeda. Lebih seperti pahlawan. Satu-satunya yang tak tertandingi. Oh benar, aku bisa jadi penutanmu. Skip? Kenapa tidak? Aku pemberani. Pintar dan gesit. Bukankah ini yang ingin kau tiru? Dan ingat, aku adalah sahabat terbaikmu. Kuharap kau ingat Skip. Kau bukan satu-satunya temannya. Dan lagi, seorang panutan itu pertama-tama harus rendah hati. Ya, rendah hati sepertimu. Tidak juga. Tapi, aku merasa terhormat bisa menjadi panutan untuk Munzi. Ya, aku sangat bingung. Munji, aku ingat kau suka kereta mainanku. Jadi itu milikmu. Anak laki-laki dan mainan mereka. Aku akan metik buah berisigar dan membuat pie lezat khusus untuk Munzi. Baik buatan rumah, bukan masalah besar. Oh, kalau begitu kita tak akan berbagi dengan Skip. Benarkan Munzi? Mereka berdua harusnya malu. Itu bukan cara berteman yang baik. Jangan khawatir, mereka cuma bertengkar kecil. Percayalah, teman sejati tidak pernah bertengkar. Lihat aku dan Popsi. Dia dan aku adalah teman paling akrab. Persahabatan panjang kami harus menjadi contoh bagi semua orang. Ditambah lagi kami kuat dan tampan. Aku tak bermaksud mengatakan kau harus jadikan kami sebagai panutan. Tapi menurutku kau tak ketemukannya lebih pantas. Mau taruhan? Kalian tuh tahu malu memaksakan diri padanya. Kau ingin dia menagomimu. Tapi kau dan Skip tidak lebih baik. Lihat, aku pintar dan gesit. Dan aku akan bawakan kau pai buatanku. Oh, tunggu. Kalian dengar itu? Sepertinya ada yang menangis. Tolong aku. Layanganku tersangkut di pohon. Lihat dan pelajari. Begini caranya menjadi panutan. Kau bukan panutan. Tolong kami. Tolong! Kalian tidak apa-apa? Ada yang terluka? Pupsi, Skip dan Dote. Terima kasih banyak. Kalian membantuku memutuskan yang akan kulukis. Monzi lama sekali. Dia pasti sering selesaikan lukisan kerennya. Aku harap dia gambar pose heroiku dengan sempurna. Kenapa harus kau? Dia melukis kami. Halo, mohon perhatiannya sebentar. Izinkan ku perkenalkan dengan bangga panutanku. Munzi, tapi kau melukis. Ini nenek dan kakak kesayanganku. Mereka sangat baik dan penuh perhatian. Mereka selalu ada untukku saat aku atau teman-temanku butuh bantuan. Mereka pahlawanku. Memang menyenangkan punya panutan. Seseorang yang kau kagumi. Dan sungguh menakjubkan jika panutanmu seseorang dari keluarga dan teman-temanmu. Aku capek makan. Kita cari kegiatan seru yuk. Popsi. Popsi, kegiatan kita memang cuma makan. Mau apa lagi? Oh, lihat tuh. Luar biasa indah. Ya, warna-warni. Hei, lihat. Wah, warna-warni. Biasanya semuanya hijau saja. Tidak. Semua warna-warni indah teman hilang. Sekarang hanya tersisa hijau. Keindahan memang sementara. Makan biar mendingan deh. Ah, Popsi, hidup bukan cuma soal gemil. Aku sangat terinspirasi. Ayo, kita buat dunia jadi tempat yang lebih baik dan cat semuanya dengan berbagai warna. Mantap. Mulai dari mana? Kurasa kita akan mulai denganmu. Ini lengan atau pelangi? Aku tidak bisa membedakannya. Lihat, aku indah sekali. Siapa yang butuh hijau? Giliranmu, saudaraku. Lihat aku. Akulah warna-warni. Aja strawberry. Jadi, kita perbaiki atau biarkan saja merah. Tidak.
Strawberry ini butuh sentuhan seni seperti diriku. Ya, ini jauh lebih baik. Hei, kita belum menggunakan warna hitam sama Hei, sekali. benar. Pakai aja. Bagus. Pakai hitam. Oh, apa ini? Ada jamur tiram di sini. Aku kira itu jamur percini. Anak-anak, kembali. Jangan makan jamur ini, nanti kalian sakit. Menarik. Ada yang tidak beres. Apakah aku bermimpi? Apa yang terjadi? Dari mana datangnya semua beri-beri aneh dan menyeramkan berwarna pelangi ini? Jangan dimakan, nanti kalian sakit. Layaknya kita cuma bisa nyari rumput hijau buat dimakan. Tetap waspada dan cari ya. Kenapa semua bunga berwarna biru? Aku disuruh mengumpulkan serbuk sari dari bunga kuning, tapi yang ada cuma bunga biru. Mama, kami kelaparan. Di mana rumput hijaunya? Kita pasti menemukannya. Tenang. Mama, ada rumput. Aku menemukannya. Lihat, Mama. Rumput hijau. Aduh. Monzi, tolong aku. Maaf, teman kecil. Itu bukan rumput, tapi pantat skip. Lihatlah, padang rumput kita sedang kacau. Bagaimana nih? Tolong kami. Semua makanan telah hilang dari hutan dan padang rumput. Tanah ini terkutuk. Ayo cepat, anak-anak. Sembunyi di dalam. Tempat ini sudah kacau. Bagaimana ini bisa terjadi? Sepertinya sedang hujan. Antiken, apa kamu tidak lihat kami baru saja mengecat dunia ini? Hei. Oh, lihat hujannya, anak-anak. Kutukannya sedang terhapus. Lihat, semuanya sudah kembali seperti semula. Ya, dan tidak ada yang mencoba memakan pantatku. Semua kerja keras kita. Ayo, Popsie, kita cat ulang. Dan kali ini, kita cat lebih baik lagi. Jadi, kalian penyebab semua koma kelaparan? Dan ini semua salah kalian. Aku tidak bisa memenuhi kota nektarku. Kelaparan dan nektar? Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mereka bisa mengerti seni kalau yang mereka lakukan cuma makan terus? Aku suka lukisan kalian. Coba lukis jembatan yang melintasi sungai kecil itu. Buat apa? Nanti juga dihapus hujan. Ya, kalau pakai cat air. Tapi kalau kamu pakai cat berbahan dasar minyak, hujan nggak akan menghapusnya. Bagus, kami akan melukisnya. Seni kami akan membuat duniamu lebih indah. Popsie dan Popsie mengecat jembatan dengan semua warna pelangi. Semua orang menyukainya. Dan nenek Andi menggunakan visi seninya untuk membuat kue terima kasih yang indah. Para ulat pun sepakat bahwa seni belum pernah terasa seenak ini. Kenapa menurutmu kartun yang kau tayangkan di ulang tahun Tuan Dickens begitu sukses di hadapan penonton? Ini memang sesuatu yang aku kuasai. Menggambar dan ceritakan cerita lucu. Itu luar biasa. Saat pertunjukan berakhir. Kau udah bertepuk tangan meriah paling besar yang pernah kulihat. Bukan maksudku untuk menyombongkan diri, tapi aku memang pantas mendapatkannya. Aku bekerja sangat keras untuk produksi itu. Teman-teman, wawancaraku sudah keluar. Biar kulihat. Kau dapat tepuk tangan meriah yang berlangsung sepanjang malam. Menurutku aku pantas mendapatkannya karena sudah bekerja keras. Doti, aku tak percaya kau tega kepadaku. Apa maksudmu? Bagaimana kau tidak mengerti kalau kartunmu sebagus itu karena aku? Apa? Musiknya adalah bagian yang terbaik, semua musiknya. Dan siapa yang mengarang dan memainkannya selama pertunjukan? Aku. Kau lupakan sesuatu. Nonton suka filmnya karena cara kita menjalankan proyektornya. Hei, bangun. Sepertinya kau nonton pertunjukan yang berbeda. Jelas film ini sukses karena isi suara dari Popsie dan aku. Jadi menurutmu filmku bagus karena kau, bukan karena aku. Karena kami. Monzi dan aku. Cukup. Aku akan membuat kartun lain tanpa bantuan kalian. Aku tak butuh musik dan teriakanmu. Tunggu saja.
Kartun ini akan jadi jutaan kali lebih bagus dari yang pertama. Yang pertama memang luar biasa. Aku penasaran yang akan mereka buat sekarang. Aku juga. Aku yakin hasilnya akan bagus sekali. Aku juga. Ini hadiah ulang tahun terbaik. Selamat datang. Hari ini adalah ulang tahun Munzi. Jadi produksi terbaru ini hadiah ulang tahun spesial dariku untuknya. Aku tak sabar. Pada zaman dahulu ada 3 babi kecil. Yang tertua, yang termuda, dan yang tengah. Suatu musim dingin. Udaranya sangat dingin. Mereka harus membangun tempat berlindung. Hups. Babi paling kecil nyanyikan lagu tentang rumahnya yang terbuat dari jerami. Kubangun rumahku di jerami. Rumah seindah ini. Rumahku, rumahku, rumah manisku. Menurutku film yang pertama lebih bagus. Yang ini sepertinya berantakannya. Kubangun rumahku dari batu. Jangan ada yang membantu. Serigala di depan pintu. Tolong aku. Aku tersangkut. Apa yang terjadi, Toti? Kenapa kau harus jalankan pertunjukan ini sendirian? Ini semua salah aku. Aku kesal sekali karena semua orang mengakui filmku sebagai hasil karya mereka. Jadi aku tak biarkan siapapun membantuku kali ini. Ini sulit dikerjakan sendiri. Film terakhir bagus karena kerja sama tim. Semua berkontribusi dengan bakat mereka masing-masing. Saat semua bakat digabungkan, hasilnya pasti luar biasa. Hei kalian, aku mengerti. Bisa bantu aku dengan filmku. Si serigala terkejut sekali saat dia jatuh tinggi. Langsung keluar nahas dengan air yang panas. Doti dan teman-temannya sadar proyek yang hebat butuh bantuan banyak tangan. Saat semua orang bekerja sama sebagai tim, tak ada yang tidak mungkin untuk dicapai. Skip. Kalian datang untuk bermain. Mohon. Kami ingin sekali. Kami hanya perlu kembalikan sepatu ini ke Tuan Gajen. Kami akan kembali dan bermain. Lihat Mungzi. Itu Tuan Gajen. Oh, itu sangat cantik. Dasar laut yang megah. Dan pesona. Leluhurku dulu hidup di lautan. Tahu-tahu. Mereka adalah penyu. Itu sungguh sangat memukau. Lihat lagu di itu. Jenny kan baru Tito. Puja laut. Terima kasih banyak atas ini, Tuan Gajen. Aku berjanji akan menjaga bukumu dengan baik dan mengembalikannya dalam waktu singkat. Tak perlu terburu-buru, santai saja. Kau bisa menyimpannya selama yang kau inginkan. Tidak. Aku pastikan akan mengembalikannya padamu malam ini. Terima kasih Tuan Gajen. Sepatu ini menyenangkan. Kami sangat menikmati berenang menggunakannya. Terima kasih. Benarkah Tina kura-kura punya hubungan keluarga dengan penyu laut? Ya. Namun sayangnya dia tak pernah melihat dasar laut sebenarnya selama hidupnya. Hai teman-teman, kita perlu membuat dasar laut sebenarnya. Karena Tina kura-kura pasti akan sangat menyukainya. Kalian mau membantu? Iya, Tentu saja. Dengan senang hati. Bagaimana jika dia bahkan tidak keluar dari rumahnya? Tapi ingat, dia berjanji akan kembalikan buku Tuan Gajen. Percaya tidak percaya, aku lupa membawa bukunya. Aku memang lupa sekali. Ya, halo anak-anak. Dia akan segera kembali. Kita harus bergerak cepat. Bagaimana kalau begini? Kau atur semuanya. Aku akan alihkan perhatian Nyonya kura-kura. Terima kasih sekali lagi Tuan Gajen. Sungguh menyenangkan.
Sama sekali tidak masalah, Tina kura-kura. Kapanpun. Pergilah dan tanya Munzi berapa lama lagi dia akan selesai. Ah, di sini kau rupanya bibi kura-kura. Aku sudah mencarimu. Begitukah, Skip? Ya, aku di sini. Aku ingin. Oh, begini. Ikan kecil dan aku telah menulis lagu baru yang ingin kami nyanyikan untukmu. Dia wanita yang sangat lembut. Dengan cangkang keras, dan dia. Tina kura-kura. Terima kasih banyak anak-anak. Itu lagu yang menyenangkan sekali. Tapi tunggu, kami belum selesai. Kau belum lihat pertunjukan tadi kami. Kepalaku sedikit pusing. Aku lebih baik berbaring. Bibi kura-kura. Tunggu. Masih ada 40 bait lagi. Ya ampun. Lihat ini. Luar biasa. Kolam ini sudah menjadi dasar laut sebenarnya. Dan begitulah Munzi, Skip, dan ikan-ikan kecil membuat dasar laut untuk Tina kura-kura. Sejak hari itu dia senang keluar rumah dan membayangkan dirinya adalah seekor penyu laut. Aku capek makan. Kita cari kegiatan seru yuk. Popsi. Popsi, kegiatan kita memang cuma makan. Mau apa lagi? Oh, lihat tuh. Luar biasa indah. Ya, warna-warni. Hei, lihat. Wah, warna-warni. Biasanya semuanya hijau saja. Tidak. Semua warna-warni indah teman hilang. Sekarang hanya tersisa hijau. Keindahan memang sementara. Makan biar mendingan deh. Ah, Popsi, hidup bukan cuma soal gemil. Aku sangat terinspirasi. Ayo, kita buat dunia jadi tempat yang lebih baik dan cat semuanya dengan berbagai warna. Mantap. Mulai dari mana? Kurasa kita akan mulai denganmu. Ini lengan atau pelangi? Aku tidak bisa membedakannya. Lihat, aku indah sekali. Siapa yang butuh hijau? Giliranmu, saudaraku. Lihat aku. Aku ulat warna-warni. Aja strawberry. Jadi, kita perbaiki atau biarkan saja merah. Tidak. Strawberry ini butuh sentuhan seni seperti diriku. Ya, ini jauh lebih baik. Hei, kita belum menggunakan warna hitam sama Hei, sekali. benar. Pakai aja. Bagus. Pakai hitam. Oh, apa ini? Ada jamur tiram di sini. Aku kira itu jamur percini. Anak-anak, kembali. Jangan makan jamur ini, nanti kalian sakit. Menarik. Ada yang tidak beres. Apakah aku bermimpi? Apa yang terjadi? Dari mana datangnya semua peri-peri aneh dan menyeramkan berwarna pelangi ini? Jangan dimakan, nanti kalian sakit. Layaknya kita cuma bisa nyari rumput hijau buat dimakan. Tetap waspada dan cari ya. Kenapa semua bunga berwarna biru? Aku disuruh mengumpulkan serbuk sari dari bunga kuning. Tapi yang ada cuma bunga biru. Mama, kami kelaparan. Di mana rumput hijaunya? Kita pasti menemukannya. Tenang. Mama, ada rumput. Aku menemukannya. Lihat, Mama. Rumput hijau. Aduh. Monsi, tolong aku. Maaf, teman kecil. Itu bukan rumput, tapi pantat Skip. Lihatlah, padang rumput kita sedang kacau. Bagaimana nih? Tolong kami. Semua makanan telah hilang dari hutan dan padang rumput. Tanah ini terkutuk. Ayo cepat, anak-anak. Sembunyi di dalam. Tempat ini sudah kacau. Bagaimana ini bisa terjadi? Sepertinya sedang hujan. Antigen, apa kamu tidak lihat kami baru saja mengecat dunia ini? Hei. Oh, lihat hujannya, anak-anak. Kutukannya sedang terhapus. Lihat, semua
semuanya sudah kembali seperti semula. Ya? Dan tidak ada yang mencoba memakan pantatku? Semua kerja keras kita. Ayo, Popsie. Kita cat ulang. Dan kali ini, kita cat lebih baik lagi. Jadi, kalian penyebab semua kuman kelaparan? Dan ini semua salah kalian. Aku tidak bisa memenuhi kota nektarku. Kelaparan dan nektar? Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mereka bisa mengerti seni kalau yang mereka lakukan cuma makan terus? Aku suka lukisan kalian. Coba lukis jembatan yang melintasi sungai kecil itu. Buat apa? Nanti juga dihapus hujan. Ya, kalau pakai cat air. Tapi kalau kamu pakai cat berbahan dasar minyak, hujan nggak akan menghapusnya. Bagus, kami akan melukisnya. Seni kami akan membuat duniamu lebih indah. Popsie dan Popsie mengecat jembatan dengan semua warna pelangi. Semua orang menyukainya. Dan nenek Annie menggunakan visi seninya untuk membuat kue terima kasih yang indah. Para olat pun sepakat bahwa seni belum pernah terasa seenak ini. Joti, hai. Oh, hai. Selamat pagi. Skip, lihat. Indah kan? Ya, bagus juga. Tapi kenapa kamu mematik semua daun dari pohon-pohon ini? Enggak kok. Aku menemukannya tergeletak di sini. Tambah lagi biar dapat banyak. Ayo. Ya, kita bakal kenyang banget. Jadi, kalian pelakunya. Kenapa kalian ini? Jasar perusak. Kita tidak memetiknya. Daunnya jatuh dengan sendirinya. Jatuh. Jatuh. Kamu dengar itu? Apa itu? Ini tidak bagus. Pohon ini sakit. Dasar dokter-dokter pohon. Apa yang lucu? Kemarin hujan seharian, dan pohon malang ini masuk angin. Buku ini punya informasi soal masuk angin. Mari kita lihat. Terapi bekam, cara membuat pohon hangat dan nyaman. Dan, oh, banyak madu. Dengarannya bagus. Ayo pergi. Kamu mau minggat ya? Tidak. Kami akan membantu pohon yang masuk angin ini. Mubatin pohon. Ubat yang menjijikan? Huek. Komres, bekam, semuanya terdengar menjijikan sekali. Sini biar aku bantuin. Jangan mendekat. Sekarang pohonnya akan terbungkus rapat dan hangat. Sekarang, keadaannya bisa membaik. Tapi kamu belum memberinya pengobatan yang paling penting. Pengobatan apa yang kalian bicarakan? Linda bisa jadi pengobatan yang bagus. Apakah itu akan berguna? Oh, tentu saja. Kurasa kita harus minta bantuan Lenta untuk pohonnya. Opsie, itu gampang sekali. Jangan sekarang waktunya makan yang enak-enak. Doningan madu sangat enak. Hei, ada apa ini? Cocok sekali untukmu. Menyebalkan. Ayolah. Kalian menghina kegunaan medisku. Pergi sana. Kalian menipu kami. Linda tidak bisa mengobati pohon yang sakit. Kalian hajangan kami pergi supaya bisa menghabiskan madunya. Maafkan kami, teman-teman. Kenapa kalian marah sekali? Teman-teman, Kami ini dokter pohon. dan mereka merusak semua obat kami. Tolong bantu kami. Kami benar-benar minta maaf. Tolong lepaskan mangkuk-mangkuk ini. Jangan bantu. Mereka pantas mendapatkannya. Pikirkan tentang pohon malang itu. Soal itu, kenapa kalian berpikir pohon itu sakit? Semua daunnya berguguran. Skip dan Doti.
pohonnya tidak sakit, justru sangat sehat. Ini beralam musim gugur saja. Ketika musim gugur tiba, daun-daun berubah kuning dan merah lalu berguguran. Aku baru saja melajarinya sendiri. Daun-daun di pohon akan kembali pada akhirnya. Tak lama lagi, musim semi akan membawa daun-daun hijau yang baru dan cerah untuk kembali menutupi dahan-dahan pohon. Iya, anak-anak. Lihat jepretan-jepretan ini. Seperti kau ada di sana. Aku ingin sekali jadi fotografer. Ini punyamu, ambillah Skip. Ya ampun, terima kasih. Skip sang fotografer. Ayo ambil fotoku. Tidak, aku tak tertarik dengan foto potret. Aku ingin foto-fotoku menjadi penting, yang punya makna. Aku ingin memotret kejadian besar yang mengubah kehidupan. Oh. Membosankan. Ada hal menarik terjadi di hutan ini. Bagaimana aku bisa jadi fotografer di tempat seperti ini? Turunkan aku dari sini. Oh tidak. Bertahanlah! Anakku sayang! Oh, ini bagus. Baiklah, apalagi yang bisa aku foto? Ada apa? Kemana semua orang pergi? Kita di krisis level 3. Bendungannya mulai retak. Air bisa jebol kapan saja dari bendungannya. Jadi aku harus pindah. Semoga beruntung, Skip. Aku harus ambil foto sebelum terlambat. Bagus sekali, ini momen yang sangat sempurna. Semoga jebol dan akan jadi foto yang luar biasa. Minggir. Ayo, tolong aku Skip. Turunkan kameranya. Baiklah, tunggu. Ya, kan itu. Wow, jepretan yang luar biasa. Ini memang luar biasa. Kau tak mau lompat. Aku akan lompat. Kau pengecut. Aku bukan pengecut. Lihat. Memang kenapa? Memangnya kau bisa lebih baik? Ayolah. Bantu aku. Hey Skip, Ada apa? Berhenti foto-foto dan bantu kami. bagus sekali. Berikan bajaku. Akan kuhancurkan kamera itu. Kembali. Berikan kamera itu. Wah, lihat ini. Tuan fotografer hebat. Ayo kita ambil beberapa fotomu. Ayolah. Hentikan dan turunkan aku. Kamera menyukai dirimu. Skip, kenapa kau tersangkut di sarang laba-laba? Ulat-ulat mengejarku. Dan aku tersangkut di sini. Dan kau tahu yang mereka lakukan? Bukannya membantu, mereka malah sibuk memfoto aku. Untungnya kau datang. Ngomong-ngomong, kau mau kemana? Sumut-sumut air menjebol bendungan mereka. Dan mereka sangat butuh bantuan. Aku harus pergi sekarang. Sampai jumpa lagi. Aku pergi Skip. Oh tunggu, semutnya. Berarti aku sama buruknya yang ulat-ulat itu. Bukannya membantu, aku malah pergi di sana sibuk mengambil banyak foto. Bagaimana aku bisa seperti itu? Fotografi pekerjaan yang penting. Mengambil foto dari peristiwa baik dan buruk. Memberi info ke semua orang di seluruh dunia dan tetap terhubung. Tapi jika melihat ada yang butuh bantuan, kau harus letakkan kamera dan menolongnya. Ayo semua tersenyum. Sesuatu yang seru. Aku kehabisan ide. Kita sudah mencoba semuanya.
Wowie! Ini baru dan menyenangkan. Ayo, kita meluncur lagi. Yeah. Pupsi, Pupsi, bolehkah kami bertiga main di seluncuranmu? Tentu saja tidak. Ini bukan untuk anak kecil. Jahat sekali. Kalau mereka bisa, kita juga pasti bisa. Ayo kita buat seluncuran air sendiri. Aku ikut. Lihat ini. Si kecil ternyata pintar. Ya, tapi seluncuran kita masih lebih bagus, Upsi. Hei, biarkan yang lebih tua duluan. Tidak secepat itu. Kalian melarang kami gunakan seluncuran kalian. Aku ingin bersenang-senang dengan semuanya. Kalian tak perlu jahat kepada kami. Baiklah, kita lihat siapa yang akan menang. Dasar payah, mereka pikir kita tak bisa pakai seluncuran air mereka. Apa mereka tak pakai rumput yang lebih kuat? Kenapa semuanya berantakan kemanapun kita pergi? Oke, ayo kita tidur. Para pengacau ini merusak semuanya lagi. Mereka pasti naik ke perosotan bersama-sama. Dan berat mereka terlalu berlebihan. Hei, kenapa kau melempar topiku ke tanah? Kenapa kalian harus menghancurkan seluncuran air kami? Kami tak merusak apa-apa, semuanya hancur sendiri. Kau pikir kami akan menyerah? Kami akan bangun seluncuran baru. Lebih bagus dari sebelumnya. Ayo! Aku mengerti. Mereka mau main dan bersenang-senang tanpa kita. Tidak bisa. Kenapa kalian lakukan ini? Kalian tak bersenang-senang dan malah merusak kesenangan kami. Kalian tak izinkan kami main seluncuran. Kami pikir tak ada yang boleh bersenang-senang tanpa kami. Begitu. Kalian baik-baik saja. Apa ini ulangan topan? Bukan, para pengacau ini tak biarkan kami bersenang-senang. Dan mereka hancurkan semua seluncuran kita. Itu karena kalian tak biarkan kami menggunakannya. mau main seluncuran. Kalian tak akan izinkan kami main di seluncuran kalian. Kalian jahat sekali. Aku tahu. Kita harus buat seluncuran untuk semua. Untuk semua? Para ulat akan menghancurkannya lagi. Apa kami bodoh? Ini akan jadi milik kami juga. Kita semua harus bergantian meluncur. Tentu saja. Ayo kita lakukan bersama-sama. 1, 2. Apa yang kalian lakukan anak-anak? Kami membuat seluncuran air. Ide yang menarik sekali. Apa? Ayo buat beberapa seluncuran sekalian. Jadi kalian semua bisa seluncuran dan bisa mengundang tamu. bersama-sama, teman-teman kita membangun taman air sumbuhan. Tempat semua orang bisa bersenang-senang. Pulau Tolap, anak-anak kecil, dan bahkan Lisia Linda. Jadi Tuan Weber, apa kau sadar kalau aku sudah berlatih musik? Musik itu terdengar sangat indah. Kau punya bakat musik yang bagus. Kau memainkannya hampir sempurna. Kau bisa menjadi musisi hebat. Benarkah? Terima kasih Tuan Weber. Aku sudah lama sekali ingin belajar main seruling. Seruling? Tentu saja, aku suka. Aku suka mainkan semua lagu kesukaanku. Lihat dan dengarkan. Ya, tidak buruk dan ceria. Tapi jujur saja, agak terlalu sederhana. Sederhana. Anda ratusan lagu seperti itu. Tapi dengan bakatmu,
Kau bisa mainkan musik klasik yang serius. Kau bisa menjadi seniman musik yang sesungguhnya. Tuan Weber bilang laguku terlalu sederhana. Ada ratusan yang seperti itu. Jadi aku tak akan memainkannya lagi. Aku menyukainya. Aku tak peduli kalau ada ribuan lagi. Mainkan untuk kami, sekali saja. Tapi bagaimana menurutmu tentang lagunya? Karena kalau kau suka, mainkan saja. Munzi, apa ini? Bukankah kita sepakat kau akan serius belajar musik? Kau benar Tuan Weber. Maaf, aku berjanji untuk lebih serius dalam bermusik. Aku tak mengerti. Aku sangat suka lagu yang dia mainkan. Kita semua suka. Musik seperti itu hanyalah omong kosong tak berguna. Seorang musisi sejati harus gunakan bakatnya untuk karya-karya penting. Jangan lupakan semua lagu-lagu populer yang remeh ini. Kita harus mulai segera. Aku akan perkenalkan musik yang luar biasa. Ini dia. Aku ingin kau pelajari karya Agung ini. Judulnya Derita dan Kesabaran, dan ini akan mengubahmu. Musik ini menyedihkan. Aku rindu musik ceria. Munzi, ada apa? Kenapa kau tak mainkan Derita dan Aku Kesabaran? memainkannya sebentar. Tapi aku mulai rindu mainkan lagu kesukaanku. Kalau kau ingin benar-benar jadi hebat, kau tak boleh punya selera musik meragukan. Oleh karena itu, aku akan membimbingmu untuk tidak menyanyikan bakatmu. Ya, brilian. Alunkan terus kesedihan itu. Hiu. Munzi. Munzi. Halo. Dengan bakat besar datang tanggungjawab. Munzi, Munzi. Munzi. Munzi, tunggu. Kenapa kau terus memaksa mainkan jenis musik yang salah? Aku tak yakin Tuan Weber. Aku suka, tapi karena merusak bakatku. Bukankah kau masih ingin menjadi musisi yang hebat? Entah apakah aku mau. Rasanya tidak sama lagi. Buat apa jadi musisi hebat kalau aku tak bisa memainkan musik yang aku inginkan. Munzi, muncul sini. Whoops, aku cukup yakin ini bunga. Munzi! Hah? Dan aku cukup yakin ini seruling. Munzi, maafkan aku memberimu tekanan sebesar itu. Kau benar. Musik seharusnya dimainkan dengan senang. Baik itu lagu sederhana atau musik klasik membosankan. Mainkan apapun yang kau suka dan jangan pernah berhenti. Tuan Weber, ini untukmu. Siapa tahu mungkin suatu hari nanti Munzi akan menciptakan karya musik yang penting dan serius. Tapi apapun yang dia tulis dan mainkan, itu akan berasal dari lubuk hatinya yang paling dalam. Terima kasih atas bantuanmu, Munzi. Aku pasti bisa dapat nilai bagus di kelas berkebunku. Aku yakin akan dapat nilai A. Tidak masalah, karena aku suka berkebun. Ya ampun, apa? Munzi! Tunggu, kau mau kemana? Munzi, kau baik-baik saja. Lihat ini. Ada yang menggambar sesuatu. Kau tahu, aku pernah lihat gambar seperti ini di buku arkeologi. Arke apa? Arkeolog adalah orang yang mencari benda-benda dari masa lalu. Mereka bisa temukan barang-barang seperti vas dan sendok. Tapi kadang mereka temukan gambar di dalam gua seperti ini. Ini dari masa lalu? Iya, digambar oleh nenek moyang kita. Kita temukan penemuan arkeologi kita sendiri. Sungguh. Lihat, ada beberapa lagi di sini. Tapi gelap sekali, aku tak bisa melihatnya. Tunggu, aku tahu di mana ada cahaya. Tunggu di sini. Tinggi! Tinggi! Menarik. Aku penasaran dia mau kemana. Dan menurutmu kenapa dia bawa lentera itu? kau awasi dia. Aku akan ambil lentera lagi untuk jaga-jaga. Aku tahu, ini pencarian harta karun. Ayo. Di bawah sini.
1, 2, 3, 4. Lewat mana yang paling tepat? Lewat sini. Seperti ini kakak hidupan mereka dulu. Sepertinya mereka bekerja keras. Tapi mereka juga bersenang-senang. Mereka benar-benar suka menari. Sepertinya kau seharusnya pilih terowongan lainnya, Hopsi. Kembali saja kalau mau. Aku suka yang ini. Jangan bersuara. Kau dengar itu. Bagaimana kalau itu nenek moyang kita? Mungkin mereka masih tinggal di dalam gua ini. Kalau begitu, Itu. Akan jadi penemuan arkeologi terbesar dalam sejarah dunia ini. Maafkan kami karena telah mengganggu. Kami hanya ingin perkenalkan diri. Oh, itu mereka. Itu mereka. Kami ingin membantu kalian. tunjukkan di mana harta karunnya. Kenapa kau teriak-teriak? Kita tak mutu mereka. Sepertinya mereka tidak ingin menyapa. Anak-anak itu pasti sudah menemukannya. Mereka harus berbagi. Sisakan untuk kami. Baiklah, di mana harta karunnya? Hilang? Kembalikan. Ay dapat semua ini. Ya ampun, sudah lama sekali aku tidak lihat ini. Waktu masih kecil, aku mencoba gambar yang kulihat bagaimana orang-orang bekerja dan bermain dan bersenang-senang. Semuanya. Apa yang kalian temukan adalah sejarah bergambar kota kita. Dan begitulah bagaimana Munzi dan Wibi dapat penghargaan karena temukan gambar-gambar masa kecil Tuan Diggins yang terlupakan. Siapa tahu harta karun apalagi yang menunggu untuk ditemukan? Kerja yang bagus anak-anak. Semua tanaman akan suka. Tanpa disadari, kita akan dikelilingi hasil kerja keras kalian. Cakapku menabrak sesuatu. Mungkin harta karun. Sudah kuduga. Semuanya, kami temukan harta karun. Apa? Dapat ini. Mungkinkah? Sepertinya itu kota harta karunku. Aku hampir lupa soal itu. Bagian tersayangku. Kita telah mengalahkan banyak musuh bersama. Oh, lihat ini. Kuda kecilku. Mereka mainan terbaikku dan aku sangat menyayanginya. Kalau kau sayang mereka, kenapa kau menguburnya? Apa musuhmu mengambilnya? Sama sekali tidak. Aku hanya ingin simpan sebagai kenang-kenangan. Kupikir saat aku dewasa, aku akan menggalinya suatu hari nanti. Dan akan membawa kembali kenangan masa kecilku. Dan aku benar. San! Aku akan lindungi kerajaan demi kebaikan semua. Dengan kode setiaku dan pedang perkasaku. Aku tahu. Ayo kita kubur barang kesayangan kita sebagai kenang-kenangan. Aku setuju. Jadi saat kita sudah tua dan bermarah nanti, kita bisa menggalinya dan tersenyum. Dan kita jadi anak-anak lagi seperti kakak Stenger. Baiklah, dan kita tak perlu cari kota untuk menyimpannya. Karena kita sudah punya ini. Sekarang, ayo mulai upacara penguburan barang kenang-kenangan kita. Baiklah, sekarang kita tinggal tunggu. Kau sangat baik untuk datang dan minum teh. Wah, bagaimana kabarmu? Aku baru saja mengecek kukuku. Dan nyonya itu bilang tanganku seperti seorang bintang.
Dan aku langsung, ya ampun. Loti, kenapa boneka itu di sini? Boneka apa? Kau serius? Boneka itu seharusnya dikubur di dalam peti. Tapi aku cuma mengeluarkannya untuk bermain. Sebentar. Kita sudah sepakat untuk menggalinya setelah kita semua dewasa, Ruti. Tapi aku janji akan kembalikan ke kotakmu gitu. Aku selesai bermain. Percayalah padaku. Hey, Wibi. Hah? Kau tak akan percaya yang Dut lakukan. Hei, kembali. Apa kau tak mendengarku? Aku mengejarmu dari tadi. Tunggu, dari mana benda ini? Entahlah, aku tidak tahu. Karena mirip sekali dengan ember yang seharusnya ada di dalam peti. Maaf. Tapi ada lomba besar untuk mengumpulkan serbuk bunga paling cepat. Dan aku ingin pakai ember keberuntunganku. Hey, Munzi. Ruti dan Wibi terus ambil barang-barang mereka dari peti. Tidak ada artinya kalau tidak tinggalkan barang-barang itu untuk waktu yang lama. Apa itu? Apa yang kau sembunyikan? Coba kau lihat. Munzi. Kau juga ternyata. Maafkan aku, Skip. Aku cuma ingin lihat buku kesayanganku sekali lagi. Masih lama sekali sampai kita tua. Aku rasa aku tak bisa menemu selama itu. Ya! Hei, semua, kenapa kalian murung? Kami cuma ingin kubur barang kesayangan kami sebagai kenang-kenangan. Tapi kami terus menggalinya dan bermain dengannya. Mainkan saja. Aku hanya mau permainanku saat aku sudah tak ingin bermain dengan mereka lagi. Hah? Maksud kenang-kenangan adalah kita menyimpannya untuk ingatkan kita masa yang berbeda dalam hidup kita. Jadi, selama kita masih ingin gunakan barang-barang kita tak perlu menguburnya dalam peti. Tentu saja tidak. Oh yeah! Ayo kita ke peti itu. Aku merindukan tali lompatku. Barang-barang kesayangan membuat kita sangat bahagia. Entah saat sudah dewasa. Atau belum.